Ya, kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, saat ini kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menuai kontroversi dan menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Betul. Nah, meski demikian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai kebijakan ini merupakan langkah baik untuk pemerataan dan keadilan pendidikan di Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan. Selamat pagi, Mbak Retno. Pagi, Mbak Retno. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Sama-sama, sudah diundang juga, terima kasih. Terima kasih, Mbak Retno. Apa alasan Mbak Retno sejalan dengan sistem zonasi pendidikan di Indonesia ini? Iya. KPAI ini kita bikin tim untuk PPDB karena pemantauan kita sudah 3 tahun berarti, karena kan sistem zonasi ini baru diberlakukan 2017, jadi ini adalah memasuki tahun ketiga. Pada tahun ini kami membentuk tim untuk memantau berbagai sekolah karena secara kebetulan Permendikbud ini juga memberikan keleluasaan. Jadi Permendikbud ini tidak kaku lagi seperti sebelumnya, dia membuka peluang juknis itu diatur oleh daerah karena daerah lebih paham pemetaannya, lebih paham persoalannya. Betul. Maka diserahkan. Jadi kalau kemudian tingginya permasalahan di daerah itu berarti juknisnya yang sebenarnya tidak jelas dan tidak sesuai. Berarti ini betul menjawab pemerintah daerah. Betul. Jadi pemerintah daerah ini memang dipaksa untuk sama-sama bekerja melaksanakan regulasi ini. Jadi dengan demikian sebenarnya kenapa KPAI kemudian mensupport, karena bagi KPAI sistem PPDB dengan zonasi ini adalah memenuhi sebenarnya rasa keadilan. Jadi artinya orang-orang yang sebenarnya protes itu sebenarnya dulu adalah orang yang diuntungkan dengan sistem yang lama. Sementara sistem yang sekarang itu sebenarnya justru berkeadilan bagi semua. Nah, itu menarik Mbak Retno katakan berkeadilan, karena gini, keresahan masyarakat adalah ini tidak adil bagi masyarakat yang sudah mempersiapkan anaknya jauh-jauh hari, bertahun-tahun untuk menuju sekolah tertentu. Bukankah ini menjadi sebuah hak asasi bagi manusia untuk menentukan pendidikannya? Sebenarnya kalau kita melihat sekolah itu memang satu pilihan. Tetapi bahwa kalau sekarang tidak lagi menggunakan nilai, tapi lebih menggunakan jarak. Sebenarnya bukan nilai tidak digunakan juga. DKI misalnya masih menggunakan nilai ujian nasional, tapi dia tetap menzonasi 90% zonasi. Hanya di wilayah zonasi itu misalnya ada 1000, daya tampung 400 saja, maka menseleksi 400 dia pakai nilai ujian nasional. Meskipun sebenarnya itu tidak terlalu disarankan lewat Permendikbud ini. Namun Permendikbud ini memang membuka peluang. Jadi gini, pertama ketika jaraknya sama, kan bisa jadi ya zonanya pas pakai Google beberapa orang sama. Ini misalnya daya tampung 200, ini udah mau mencapai 200. Oh ini di red ini ada 12 anak yang jaraknya sama. Begitu jarak yang sama baru dilihatlah ujian nasionalnya. 10% proporsinya dari 90% yang berada di dalamnya. Tapi kalau ujian nasionalnya sama, Permendikbud ngasih lagi tanggal lahirnya. Kalau yang makin tua, makin diterima. Nah, tapi andaikan masih sama juga nih tanggal lahir, kan bisa terjadi itu. Ada yang kembar dan lain-lain. Maka itu digunakanlah tadi. Yang mendaftar lebih dulu dalam sistem itu dia akan masuk. Ini yang online. Nah ini yang memicu orang pengen nginep-nginep. Padahal nggak perlu. Untuk mendaftar. Tapi bagaimana menjawab dari pertanyaan masyarakat kalau di sekolah, di tempat tinggal mereka, lingkungan itu tidak ada sekolah yang unggul. Menurut dia. Jadi gini, unggul itu sebenarnya ada sekolah-sekolah lama. Coba perhatikan seluruh daerah sekolah unggul adalah sekolah yang baru, yang lebih tua. Jadi SMA 1, SMP 1 di berbagai daerah. Kenapa? Karena namanya juga sekolah tua. Otomatis dia lebih berpengalaman. Yang kedua, bantuan sudah terlanjur banyak datang. Sarana-prasarana pasti dilengkapi dong dari dulu. Kan dia dulu nggak ada saingannya. Kemudian muncullah sekolah-sekolah baru. Sekolah baru ini dianggap tak unggul. Kan sarananya terbatas. Pengalamannya juga belum sehebat yang ini. Nah akhirnya masyarakat kemudian mempersepsikan atau menganggap bahwa oh ini unggul. Tapi sebenarnya apakah unggul itu kemudian semua anak yang pintar itu harus sekolah di tempat yang seperti ini? Sebenarnya kan enggak juga. Untuk berprestasi, untuk punya nilai akademik tinggi, itu sebenarnya tidak bergantung sekolahnya, bergantung ketekunan dan perjuangan. Tapi kalau kita lihat lagi Mbak Retno, memang pemerataan dan keadilan itu akan terbentuk nih dari sistem zonasi ini yang tidak. Kalau sekarang dan juga tidak. Benar. Tapi selain itu orang tua murid di berbagai daerah juga ini kan mengalami penolakan nih atas sistem ini. Nah ini sebetulnya apa sih permasalahannya? Apakah sosialisasinya yang kurang kah atau seperti apa begitu? Pertama betul sosialisasi yang kurang. Ini sosialisasinya minim. KPAI termasuk menyorot ini karena banyak orang tua yang kemudian juga menyatakan mereka tak pernah terima sosialisasi. Kami menurunkan tim juga dan menanyakan orang tua murid apakah mereka menerima sosialisasi. Memang minim. Nah sosialisasi sebenarnya dimulai ketika Permendikbud ini lahir tahun 2018 di bulan November kalau tidak salah. Mestinya pemerintah kan segera seluruh kepala daerah
yang maksudnya kepala dinasnya di berbagai daerah di 500 sekian kabupaten kota diundang dong, provinsinya juga diundang, disosialisasi. Mereka bertugas mensosialisasi kepala-kepala sekolah di daerahnya. Kepala-kepala sekolah mensosialisasi murid-muridnya yang mau lulus, plus orang tuanya. Itu sebenarnya sesuatu teknis yang mudah. Problemnya nggak jalan. Yang kedua, sosialisasi bisa melalui infografis, website. Ini juga tidak semua daerah melakukan, karena kami membuka beberapa website. Itu ada yang enggak. Nah, infografis sebenarnya paling gampang, karena orang tua buka website jarang. Tapi kalau lewat WA kan bisa ya dikirim. Nah, ini yang nampaknya kurang. Tapi untuk yang sosialisasinya bagus, nggak ada masalah loh. Itu yang sosialisasi. Beberapa bagaimana daerah kemudian ada loophole atau celah-celah yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya Mbak, apa gunanya konsep besar seperti ini kalau seandainya masyarakat bisa berpindah domisili. Jadi masyarakat mendekati dari sekolah-sekolah yang unggul. Jadi tetap saja mereka ingin pergi ke sekolah yang unggul. Dianggap curang ya yang pindah. Percaya dengan sekolah-sekolah yang menurut mereka baru atau belum unggul. Jadi gini, sebenarnya 5% untuk umum. Jadi kalau kita tidak berada pada zona itu, berarti kita ikut jalur umum. Nah, jalur umum adalah jalur non zonasi. Tetapi biasanya di sini nilai harus tinggi. Misalnya DKI membuka itu. Jadi jalur ini jalur prestasi. Misalnya nilai UN yang tinggi termasuk prestasi. Itu sebenarnya dihitung prestasi. Nah, mereka masuk bisa lewat situ. Artinya disediakan walau hanya 5%. Tapi kan dikit. Oke, bagaimana dengan yang banyak yang harus memprioritaskan daerah di sekitar? Karena penjelasannya masih banyak, tapi kita harus jeda. Oh ya. Nanti akan saya berikan kesempatan, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Tadi kita melihat ada beberapa meme yang menggambarkan tentang peralihan. Netizen Indonesia, perdebatan pun jadi lucu. Kreatif banget. Kreatif ya. Ini menjawab ini kan masih menjadi menggambarkan keresahan masyarakat kalau seandainya mereka masih belum setuju terkait dengan aturan ini, karena mereka bisa mengakalinya dengan pindah domisili. Apalagi tadi ada yang pindahin sekolahnya. Pindahin sekolah karena belum ada rumah negeri. Seperti itu. Gimana menjawabnya, Mbak Retno? Ke depan kan memang menggunakan nomor induk kependudukan itu digunakan. Jadi nomor induk siswa nasional sekarang akan diubah menjadi nomor induk kependudukan. Artinya semua akan berbasis pada keluarga dan pada kependudukan tadi. Dan ini untuk menyempurnakan, nanti guru pun akan dipindah mendekati zonasi rumahnya. Jadi guru akan ditempatkan di wilayah-wilayah sekolah yang dekat rumah dia. Itu pun sangat bagus gitu. Artinya ke depan akan diratakan. Kalau soal kekurangan memang banyak. Namanya juga kebijakan baru dan orang kan secara budaya masih pakai pola yang lama. Nah, dengan demikian kita penting untuk memberi masukan termasuk domisili. Menurut saya domisili ini adalah mengadopsi dari kepentingan masyarakat. Pertama, domisili itu pindah domisili bisa sebulan loh waktu tahun pertama. Tahun kedua hanya batasnya diberikan itu Maret. Waktu itu jadi Juli terima rapot, zonasi, itu Maret sudah harus pindah. Tapi sekarang harus 1 tahun. Dengan demikian ini sebenarnya kenapa makin diperpanjang waktunya, itu dalam upaya lama-lama dihilangkan. Kedua adalah masyarakat kan masih diadopsi, terutama ketika sekolah negeri belum merata. Kan ini masih banyak, ada kecamatan yang tidak ada sama sekali sekolah negeri pada penduduknya padat. Lalu awalnya daerah itu membagi atas dasar wilayah administratif, yaitu kecamatan. Nah, mereka tidak melihat pemetaan sekolah. Akibatnya ada satu desa yang nggak ada sekolahan negeri, dia mendaftar ke desa tetangga yang nggak diterima semua. Ini kan namanya hak akses terhadap sekolah negeri menjadi hilang. Nah, sekarang tidak dipetakan dengan sangat baik. Nah, termasuk tadi tidak menggunakan kecamatan sebagai basis. Nah, ini penting karena memang harusnya basisnya pada desa atau kelurahan. Nah, ini lebih baik. Betul. Jadi pemerintah memang harus dikasih masukan untuk lebih baik. Nah, ke depan saya rasa negara-negara maju pun menggunakan banyak sistem zonasi. Yang kedua, Eropa misalnya. Eropa itu tidak boleh Eropa mulai di Belanda, Inggris, Jerman itu tidak memperkenankan anak itu sekolahnya jauh dari rumahnya. Karena mereka kan membangun kemandirian pada anak. Untuk aman, anak memang harus dekat rumah. Tawuran nggak ada, bisa saling nitip ke tetangga. Kontrol sosial. Terus nganterin makanan bisa, gizi anak terpenuhi. Kemudian anak cukup istirahat karena tidak perlu menghabiskan waktu. Dulu ya, rumahnya di Bekasi, sekolah unggulnya di Jakarta Selatan. Jam 5
berangkat. Ini kan kelelahan. Sementara anak punya hak untuk istirahat cukup. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat sistem ini jika dipandang dengan positif, dia sangat sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Betul, karena juga sudah diterapkan di negara-negara maju, ini justru mengakomodir juga memudahkan pemerataan sistem pendidikan. Tapi Mbak Retno, kalau kita melihat lagi, artinya memang sekolah-sekolah atau desa-desa yang belum ada sekolah negeri. Nah, ini artinya memang dari pemerintah daerah harus kemudian terpacu untuk bekerja. Saya mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi bayangkan 3 tahun zonasi dia belajar. Karena Pak, sekolah dia perkembangannya cukup tinggi, perumahan sekitar situ, tapi tidak dibarengi oleh sekolah. Sekarang mereka mendirikan 7 SMP baru. Ini spektakuler karena nggak ada wilayah lain sampai sebanyak ini, biasanya 1-2. Tapi beberapa daerah kemudian membuat sekolah baru di wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah. Nah, ini kan salah satu bentuk dampak positif dari sebuah zonasi. Jadi masyarakat merasakan bahwa pemerintah daerahnya bekerja. Nah, menurut saya ini sesuatu yang harus kita support terus. Oke, berarti kan cita-citanya baik ya, semangatnya pun juga sungguh baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sudah siap Indonesia untuk melakukan hal ini, Mbak? Karena kita tahu bahwa Mbak Retno kan juga seorang guru, ya kan? Kita banyak berbicara di sini bahwa penyebaran guru yang juga belum merata. Karena guru banyak terkonsentrasi di pusat-pusat di kota-kota unggulan, ibu kota, kabupaten, dan juga provinsi. Bagaimana tenaga pengajar? Nah, kelak memang pemerintah ini lagi bikin kebijakan dengan menggunakan Perpres. Ya, Perpres ini akan merotasi guru. Jadi rotasi guru pertama akan menggunakan zonasi, kedua akan menggunakan wilayah 3T yang terdepan, terluar, terpencil ya berarti ya. Nah, itu 3T ini akan ditempatkan. Nah, bagaimana menempatkan agar kan kata Menteri tentara aja bisa ditempatkan di mana aja, tapi tentara punya barak di mana ditempatkan. Nah, guru harus disediakan juga rumah dinas. Jadi hal-hal begini harus kita kasih masukan. Kalaupun niatnya adalah zonasi, karena anak di ujung 3T pun harus dapat hak yang sama. Nah, sekarang zonasi ini untuk guru. Guru nanti akan pindah sesuai keinginan dia di sekolah yang dekat rumahnya. Kalau semua sekolah udah sama, nggak ada unggul-unggulan, nggak ada uang tambahan juga, kan lebih enak dekat rumahnya, bisa ngomong anak. Kalau yang udah 50-an bisa. Sudah merata juga, Mbak. Ini bertahap. Artinya gini loh, Mas Abid, saya sepakat dengan itu. Itu suara masyarakat dan nggak bisa kita abaikan. Kita juga harus mengakui bahwa pemerintah belum memeratakan pendidikan. Untuk itulah pemerintah melakukan dengan kesungguhan tadi, yaitu dengan cara zonasi ini. Ini memang cara yang harus dimulai. Dimulai dengan segala tadi. Kemdikbud, saya rasa kalau di media sosial ini jadi ajang diserang banyak pihak. Tapi saya mengapresiasi Kemdikbud. Kapan lagi akan memulai? Ini saatnya. Ini kebijakan tidak populis tentunya, tetapi harus dimulai demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi pendidikannya lebih baik. Bangsa. Nah, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Mbak Retno Listiarti. Seru. Memang sebetulnya sudah diterapkan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi transisinya nih yang harus sudah bisa dan juga memang harus diakui penyempurnaan perlu terus dilakukan. Terima kasih Mbak Retno Listiarti sudah bergabung bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami masih punya banyak informasi aktual untuk Anda setelah jeda komersial.